Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai ruang vektor. Sebelum kami masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Taufik Dayat, lalu yang kedua ada Eriko Indra Permana, yang ketiga ada Muhammad Alfiando, yang keempat ada Muhammad Tiaul Haq, dan yang kelima ada Dimas Zainal Mutakin. Di bab ruang vektor ini, kami bagi menjadi 8 subbab. Yang pertama ada ruang vektor umum, yang kedua ada subruang, yang ketiga ada himpunan perentang, yang keempat ada kebebas linieran, yang kelima ada basis dan dimensi, yang keenam ada koordinat dan matriks transisi, yang ketujuh matriks transisi, dan yang kedelapan adalah ruang baris dan ruang kolom. Langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama ada ruang vektor umum. Didefinisikan, semisal V adalah himpunan yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. V disebut ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma tersebut. Apa saja itu? Jika U dan V adalah objek-objek pada V, maka U tambah V berada pada V terhadap penjumlahan. U tambah V sama dengan V tambah U, kumulatif. U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W, asosiatif. Terdapat suatu objek 0 di V disebut vektor 0, sehingga 0 tambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U untuk semua V, anggota identitas. Untuk setiap U di V, terdapat suatu objek min U di V disebut negatif U, sehingga U tambah min U sama dengan min U tambah U sama dengan 0, anggota inverse. Jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang objek di V, maka U terdapat di V, tertutup perkalian skalar. K dikali U plus V sama dengan KU plus KV, distribusi skalar. K ditambah I dikali U sama dengan KU ditambah IU, distribusi skalar. K dikali IU sama dengan KI dikali U, asosiatif skalar. 1 dikali U sama dengan U, perkalian dengan skalar 1. Lalu lanjut ke slide 5, yaitu contoh. Semisal V sama dengan R kuadrat didefinisikan X1 Y1 ditambah X2 Y2 sama dengan X1 plus X2 Y1 plus Y2. K dikali X1 Y1 sama dengan KX1 KY1. Dapat diperiksa bahwa terhadap operasi 1 dan 2, V merupakan ruang vektor. Dalam hal ini, unsur 0 di V adalah 0, sama dengan 0, 0. Secara umum, terhadap operasi yang serupa, R pangkat N membentuk ruang vektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Eriko Indra Permana. Saya akan melanjutkan pada poin B. Dimisalkan pada P2X, yaitu sama dengan himpunan dari A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat, dan A0, A1, dan A2 adalah himpunan dari bilangan real, yaitu himpunan semua polinom dengan derajat paling tinggi 2. Kemudian didefinisikan sebagai berikut. A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah B0 ditambah B1X dan ditambah B2X kuadrat adalah sama dengan A0 ditambah B0 ditambah A1 ditambah B1 dikali X, kemudian ditambah A2 ditambah B2 kemudian dikali X, dan kemudian untuk konstanta dari
A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat sama dengan konstanta A0 ditambah konstanta A1X ditambah konstanta A2X kuadrat. Terhadap kedua operasi ini, P2X juga membentuk ruang vektor. Elemen 0 pada P2X adalah polinom konstan 0. Kemudian untuk teorema subruang. Didefinisikan subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang V. Jika W itu sendiri adalah ruang vektor di bawah penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Kemudian syarat untuk W disebut sebagai subruang dari V antara lain W bukan merupakan himpunan. Kemudian W merupakan subhimpunan tak kosong dari ruang V. Jika vektor U dan vektor V merupakan himpunan dari W, maka vektor U ditambah vektor V merupakan himpunan dari W. Jika vektor U merupakan himpunan dari W dan konstanta merupakan bilangan real, maka konstanta dari vektor U merupakan himpunan dari W. Contohnya, tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks berurut 2x2 di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0 merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2x2. Maka jawabannya adalah O yang berisikan matriks 0 merupakan himpunan dari W. Maka W adalah himpunan kosong atau bukan merupakan himpunan. Artinya, W adalah subhimpunan tak kosong dari merupakan matriks 2x2. Kemudian ambil sembarang matriks A dan B yang merupakan himpunan dari W. Maka dapat dituliskan A adalah nilai matriks 0, A1, A2, 0. Dan B adalah nilai dari matriks 0, B1, B2, dan 0. Kemudian dituliskan A ditambah B sebagai berikut. Dan ini menunjukkan bahwa A ditambah B merupakan himpunan dari W. Kemudian ambil sembarang matriks A yang merupakan himpunan dari W dan konstanta yang merupakan himpunan bilangan real, maka konstanta dikali A, yaitu matriks yang nilainya 0, konstanta A1, konstanta A2, dan 0 yang merupakan himpunan dari W. Sehingga W merupakan subruang dari matriks berurut 2x2. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang himpunan berentang atau spanning set. Misalkan V suatu ruang vektor dan V1, V2, Vn elemen bilangan V. Himpunan V1, V2, Vn dikatakan menentang V jika setiap vektor di V merupakan kombinasi linear dari V1, V2, Vn. Nah, dalam hal ini dapat dituliskan span V1, V2, Vn sama dengan V. Di sini ada contoh memeriksa apakah himpunan L sama dengan 1,2, 1,3 merentang R kuadrat. Untuk itu, kita ambil vektor sebarang, yaitu AB di R kuadrat. Selanjutnya, tuliskan persamaan R 1,2 ditambah S 1,3 sama dengan A, B. Dengan mudah kita dapatkan solusi persamaan ini adalah S sama dengan B kurang 2A, R sama dengan 3A kurang B. Ini artinya setiap vektor di R kuadrat merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di L. Jadi himpunan L merentang R kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas
kebebaslinearan. Misalkan subruang K mempunyai perentang V1, V2, Vn. Suatu masalah yang muncul adalah apakah kita dapat mereduksi himpunan ini dengan membuang sebagian vektor, tetapi sifat merentang masih dipertahankan. Untuk menjawab masalah ini, kita mempunyai cara berikut. Misalkan V suatu ruang vektor dan V1, V2, Vn elemen V, himpunan V1, V2, Vn dikatakan bebas linear jika bersamaan K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah titik-titik ditambah Kn, Vn sama dengan 0. Hanya dapat dipenuhi oleh K1 sama dengan K2 sama dengan titik-titik sama dengan Kn sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas basis dan dimensi. Misalkan V suatu ruang vektor dan V1, V2, Vn elemen bilangan V. Himpunan B sama dengan V1, V2, Vn dikatakan sebagai basis bagi V jika B merentang V dan bebas linear. Dalam hal ini, jika B merupakan basis bagi V, maka dikatakan V berdimensi N atau dim V sama dengan N. Nah, di sini kita ambil contoh. Dengan mudah kita dapat memeriksa bahwa B sama dengan 1,0,0,1 bebas linear serta merentang R kuadrat. Jika B merupakan suatu basis untuk R kuadrat dan dim R kuadrat sama dengan 2. B ini yang kita sebut basis baku bagi R kuadrat. Basis untuk ruang vektor tidaklah tunggal. Selain basis baku di atas, dengan mudah kita dapat memeriksa bahwa K sama dengan 1,1, 1, min 1 juga basis untuk R kuadrat. Secara umum, jika alfa, beta keduanya tidak 0, maka alfa dalam kurung 1,1, beta 1, min 1 juga merupakan basis bagi R kuadrat. Kita mempunyai sifat bahwa kardinalitas tiap basis dari suatu ruang vektor adalah sama, sebagaimana dinyatakan dalam teorema berikut ini. Selanjutnya adalah koordinat dan matriks transisi. Yang pertama, misalkan V suatu ruang vektor dengan basis B sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn, dan V elemen V. Koordinat vektor V terhadap basis B adalah VB sama dengan K1 sampai Kn, di mana K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah titik ditambah Kn, Vn sama dengan N. Contohnya yaitu tentukan koordinat vektor V sama dengan 1, 0, 3 terhadap basis B, yaitu 1, 0, 0, lalu 1, 2, 0, dan 1, min 1, 2. Solusinya, koordinat V terhadap B adalah vektor VB sama dengan K1, K2, K3 yang memenuhi K1 kali 1, 0, 0 ditambah K2 kali 1, 2, 0 ditambah K3 kali 1, min 1, 2 sama dengan 1, 0, 3. Dengan mudah kita melihat bahwa solusi persamaan ini adalah K3 sama dengan 3/2, lalu K2 sama dengan 3/4, dan K1 sama dengan min 9/4, sehingga kita peroleh VB sama dengan min 9/4, lalu 3/4, dan 3/2. Perhatikan bahwa urutan vektor masih sangat menentukan koordinat jika B aksen sama dengan 1, 2, 0, lalu 1, min 1, 2, dan 1, 0, 0. Maka koordinat V terhadap B aksen adalah VB sama dengan 3/4, 3/2, dan min 9/4. Lalu terdapat teoremanya, yaitu koordinat vektor terhadap suatu basis tertentu adalah tunggal. Contohnya, tentukan koordinat Bx sama dengan X terhadap basis
min 1, 2 min X, min 1 plus X kuadrat. Kita melihat bahwa koordinat vektor terhadap suatu basis adalah sesuatu yang unik yang dapat kita anggap sebagai identitas penting dari vektor tersebut. Jadi kita dapat mengidentifikasi suatu vektor melalui koordinatnya. Lebih jauh lagi, kita mempunyai teorema yang menguatkan hal ini. Teoremanya yaitu misalkan V ruang vektor dengan basis B sama dengan V1, V2 sampai Vn, maka terdapat korespondensi 1-1 antara V dengan R kuadrat. Teorema ini merupakan akibat langsung dari ketunggalan koordinat suatu vektor. Baik, lanjut di sini bersama saya Muhammad Alfiando. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang matriks transisi. Sebelumnya saya akan memberitahu tentang simbolnya, yaitu di sini jika dalam kurung VS ini disebut koordinat vektor, sedangkan dalam kurung siku VS ini disebut matriks koordinat. Nah, sekarang pandang dua basis berbeda. Di sini basis yang pertama diinisialisasikan P yang berisi anggota V1, V2 sampai ke Vn, dan basis yang kedua adalah P aksen yang berisi anggota U1, U2 sampai ke UN untuk ruang vektor V. Nah, matriks transisi dari P ke P aksen adalah P matriks koordinat V1 P aksen sampai ke Vn, sampai ke matriks koordinat Vn P aksen, dan memenuhi hubungan matriks koordinat V P aksen sama dengan P dikali matriks koordinat B. Nah, matriks B di atas adalah suatu matriks non-singular atau dapat dicari nilai inversnya. Dengan kata lain, inversnya tidak sama dengan 0. Lebih lanjut, P-1 merupakan matriks transisi dari P aksen ke B. Nah, ini contohnya. Pandang dua basis, P1 yang memiliki anggota 100, 010, 001, dan basis yang kedua yaitu P aksen yang memiliki anggota 100, 110, dan 111 untuk ruang vektor R3. Nah, dapat diperiksa bahwa matriks transisi dari P ke P aksen adalah ini. P ini hasilnya transisi dari P ke P aksen. Nah, bagaimana mencari matriks transisinya? Yaitu dengan cara kombinasi linier. Nah, ini saya berikan contohnya. Di sini kan matriks transisi dari P ke P aksen. Jadi anggota dari P jadikan patokan. Jadi di sini ada 1, 0, 0, ada 0, 1, 010, dan ada 001. Nah, untuk mencari kolom pertama yang 110 ini, yaitu 100 sama dengan angka berapa dikali 11. Maaf, saya ulangi. Untuk mencari kolom yang pertama, yaitu anggota pertama dari basis pertama, yaitu 100 sama dengan angka berapa dikali dengan 100, yaitu anggota dari basis aksen, ditambah angka berapa dikali 110 ditambah angka berapa dikali 111. Nah, setelah ditemukan hasilnya adalah 1, 0, dan 0. Nah, 1 dikali 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0. Lalu di sini 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0. Lalu ditambah 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0 ya. Jadi tinggal 1 tambah 0, 0, 0, 1, terus 0 tambah 0 tambah 0, 0, terus 0 tambah 0 tambah 0, 0. Dan ini hasil kolom pertamanya, 1, 0, 0. Ini juga berlaku pada kolom kedua dan kolom ketiga. Dan menghasilkan 1, negatif 1, 0, 0, 1, negatif 1, 0, 0,
1. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan matriks P ini untuk mencari suatu vektor terhadap P aksen. Nah, karena koordinat vektor V adalah 1, 2, 3 terhadap B adalah matriks koordinat VB 1, 2, 3. Nah, jika koordinat vektor itu penulisannya seperti ini 1, 2, 3. Nah, jika matriks koordinat penulisannya seperti matriks 1, 2, 3. Maka koordinat V terhadap P aksen adalah matriks koordinat V P aksen sama dengan P dikali matriks koordinat V B. Jadi hasil matriks transisinya P-nya dikali dengan koordinator vektor V. Ini 1, 2, 3. Dan menghasilkan min 1, min 1, 3. Sebagai pengujian kita periksa jika min 1 dikali dengan anggota pertama basis B aksen, yaitu min 1 kali 1, 0, 0, dikurangi min 1 dikali basis anggota B aksen yang kedua, yaitu 1, 1, 0, ditambah 3 dikali anggota ketiga dari B aksen 1, 1, 1, dan hasilnya 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ke subbab yang berikutnya, yaitu ruang baris dan ruang kolom. Setiap ruang vektor V senantiasa mempunyai basis, yaitu subhimpunan yang merentang V serta bebas linier. Selanjutnya, jika kita mempunyai subhimpunan B yang merentang subruang W, bagaimana kita dapat mereduksi B menjadi basis untuk W? Konsepnya sederhana, yaitu dengan cara membuang sebagian vektor sehingga vektor-vektor yang tersisa bebas linier. Salah satu tujuan pembahasan bab ini adalah menjawab permasalahan tadi. Kita memulai dengan definisi berikut. Nah, definisi misalkan V suatu ruang vektor dan B memiliki anggota V1, V2 sampai ke Vn subhimpunan dari V. Himpunan yang dibangun oleh B adalah span B sigma KI VI dari 1 sampai ke S KI elemen dari R. Telah dibuktikan bahwa span B merupakan subruang dari V. Oleh karena itu, span B mempunyai basis dan dimensi. Terkait dengan hal ini kita mempunyai teorema berikut. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.